Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang saat ini sudah hadir bersama-sama dengan kami di sini bisa bertatap muka kembali, sungguh sangat luar biasa. Dan juga selamat malam Shalom untuk yang ada di rumah, yang mendengarkan lewat 106.7 Glory FM dan juga yang mengikuti lewat Facebook Geraha Betani Blora. Kita sama-sama mau memuliakan nama Tuhan di malam hari ini dalam doa malam lawatan. Sebelum kita memuliakan nama Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan betapa Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa. Kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk meninggikan, memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan malam hari ini akan terjadi terobosan luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya di setiap rumah-rumah Tuhan, di saat kami menyembah Tuhan, di saat kami meninggikan Tuhan, kuasa Tuhan turun atas hidup kami, melawat setiap kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuliakan nama Tuhan yang ajaib dan hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Saya mengajak jemaat untuk kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama tinggikan nama Dia, karena kita punya Allah yang ajaib dan luar biasa. Engkau ajaib Tuhan, Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Betapa hebat
kemuliaannya yang ajaib. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia sungguh ajaib dan baik. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Kita mau menyembah Dia. Dia Bapa yang selalu memelihara hidup kita. Tidak pernah sedikit pun kita kekurangan dalam hidup kita. Bahkan sampai detik ini, keadaan kita tetap baik. Itu semua karena anugerah Tuhan yang memperhatikan hidup kita. Ku tahu Bapa lihat
cobaan Tuhan tetap bersama dengan kita. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa lihat aku, terbaik bagiku, Sungguh Engkau adalah Allah kami yang sangat baik. Engkau baik bagi kami, apapun yang terjadi dalam hidup kami. Engkau adalah Allah kami yang baik, yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Dengan segala apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, ajarkan kami menyadari betapa Engkau sangat baik. Bahkan untuk kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kami, Engkau tetap Allah yang baik, karena kebaikan-Mu tidak bisa terbantahkan dan tidak bisa dibatalkan oleh apapun juga. Selama-lamanya Engkau baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Biarlah firman Tuhan pada hari ini membuat kami semakin mengenal pribadi Allah yang sesungguhnya, sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang tahu bagaimana harus bersikap, yang tahu bagaimana isi hati Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Abah, kami bersyukur menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom. Bapak Ibu juga yang mendengarkan siaran live di Facebook Geraha Betani Blora, bagaimana kabarnya? Sehat? Ya, ini adalah sebuah momen baru bagi kita di tempat ini, karena di saat ini kita kembali hadir walaupun dengan skup yang lebih kecil, tapi kita bisa bertatap muka, memuji menyembah Tuhan dengan protokol-protokol kesehatan yang sesuai dengan aturan. Baik, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terambil di dalam Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Judulnya adalah harus berperang. Wah, ini ngeri nih. Ini corona kok perang ini. Ya, ini ngeri banget. Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Alkitab bilang begini, judulnya adalah bangsa-bangsa asli yang dibiarkan tinggal di Kanaan. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin, dan semua orang Kanaan, orang Sidon, dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon, dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengar perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau Bapak Ibu diperhadapkan dalam sebuah perang, Indonesia itu membutuhkan waktu cukup panjang sebelum merdeka, kurang lebih sekitar 350 tahun. Dan bayangkan apa yang terjadi ketika sepanjang perjalanan kehidupan Bapak Ibu, mulai dari kecil sampai mungkin katakanlah tua begitu, yang ada hanya perang terus, kita pasti gak senang. Nah ternyata dalam peristiwa ini Bapak Ibu, Tuhan itu agak sedikit, menurut saya agak sedikit
punya pemikiran yang berbeda dibandingkan manusia. Kenapa? Biasanya ketika sebuah bangsa menginvasi sebuah bangsa yang lain atau merebut tanah jajahannya, maka yang diharapkan dari kita adalah setelah merebut tanah yang menjadi hak kita ini, kita hidup makmur, kita hidup enak, kita hidup segala sesuatu yang terjamin. Enggak ada halangan, enggak ada hal-hal yang lain. Tapi berbeda dengan apa yang terjadi pada Israel pada waktu itu. Mereka sudah ada di Kanaan. Kanaan adalah tujuan akhir dari Israel, sebuah negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi di negeri ini tidak berarti bahwa Israel itu harus menempatinya dengan cuma-cuma. Kita tahu semua cerita kitab Yosua. Bagaimana Israel berperang merebut Kanaan. Dan ternyata setelah mereka merebut wilayah Kanaan, bahkan sebagian besar wilayah Kanaan itu telah direbut oleh mereka, ada hal yang menarik di sini. Kenapa? Ayat yang pertama begini, inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Jadi ternyata pakai tanda kutip nih, Tuhan seakan-akan membiarkan beberapa penduduk asli Kanaan itu enggak dikalahkan gitu. Sengaja. Ini memang ini apa ya? Tuhan membiarkan hal tersebut. Tujuannya apa? Ayat yang kedua begini, supaya keturunan-keturunan Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Nah ternyata begini Bapak Ibu, saya melihat beberapa beberapa sumber, peperangan Israel memasuki tanah Kanaan itu enggak setahun 2 tahun. Itu diperkirakan itu membutuhkan waktu sekitar 1 generasi. Nah, 1 generasi ada banyak versinya, tapi versi yang paling banyak dan paling mendekati adalah 1 generasi itu 30 sampai dengan 40 tahun. Bayangkan waktu sebanyak itu dipakai oleh bangsa Israel untuk mulai merebut Kanaan dari satu wilayah, satu kota ke kota yang lain. Dan setelah selesai semuanya, tidak semua bangsa dihilangkan, tidak semua orang yang menduduki Kanaan itu disingkirkan. Ada kota-kota, ada raja-raja yang memang dibiarkan. Fungsinya apa? Fungsinya ternyata ketika ada generasi di bawah mereka. Generasi di bawah mereka yang tidak mengenal perang, yang gak pernah mengerti bagaimana cara merebut Kanaan itu, mereka diharuskan untuk berperang. Nah ini, maka judul khotbah saya tadi adalah berperang. Mereka diajarkan bagaimana perang untuk generasi yang selanjutnya. Ini menurut saya agak sedikit aneh ya. Kenapa kan kita pengennya ayem, tentrem, semuanya baik, semuanya sehat, semuanya tanpa ada halangan. Tapi Allah dengan sengaja membiarkan bangsa-bangsa itu tetap tinggal di sana. Supaya generasi yang tadinya tidak pernah mengenal perang, mereka belajar perang. Ini sesuatu yang menurut saya agak berbeda dengan pikiran manusia. Ternyata Tuhan itu punya pemikiran yang jauh ke depan. Bahwa Israel itu memang sebuah negara yang secara rohani mereka itu pada waktu itu masih labil. Mereka mudah terpikat dengan ilah-ilah, dengan dewa-dewa, dengan orang-orang, dengan penyembahan berhala yang ada di sekitar itu. Mereka mudah penyembahan berhala dilakukan ketika ada perkawinan campuran antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi yang bangsa-bangsa yang tidak diperkenankan Allah sebetulnya. Dan ternyata bangsa Israel
yang satu generasi yang tidak mengenal perang ini, mau tidak mau, suka tidak suka, harus belajar berperang. Memang sejarah mencatat Israel itu paling mudah berpaling kepada Allah, kepada ilah-ilah yang lain. Itulah sebabnya bangsa-bangsa itu tetap tinggal di sana. Suatu ketika mungkin bangsa ini mulai menyerang orang Israel, mereka tidak mengandalkan kekuatannya, tapi mereka mengandalkan kekuatan dari Allah. Nah, aplikasinya begini Bapak Ibu. Kadang Tuhan itu tidak mengizinkan jalan kita itu selalu baik. Kadang juga ada sandungan-sandungan tertentu yang membuat seakan-akan kita ini tidak bisa berhenti sejenak. Aku tak ambekan sih Kadang-kadang kita nggak bisa begitu ya. Pernahkah Bapak Ibu mengalami dari satu permasalahan ini? Satu permasalahan sudah selesai, isbar, sudah enak. Belum lama kok ada lagi timbul yang lain. Belum ini selesai, mungkin ada yang lain lagi. Dan seakan-akan aku kapan santainya? Aku tuh pengen santai begitu. Nah kadang-kadang memang Allah mengizinkan hal itu terjadi. Supaya apa? Supaya kita sadar sesungguhnya Tuhan itu menginginkan kita enggak leha-leha. Satu hal yang pernah saya baca dalam sebuah buku, dia bilang begini, zona yang paling berbahaya di dunia adalah bukan di lembah kekelaman, tapi di padang rumput yang hijau, tenang, gak ada apa-apa, semuanya baik-baik saja, bisnis lancar, usaha bagus, semuanya running well, tidak ada hambatan. Justru di zona itu, menurut buku ini, itu adalah zona yang paling mudah seseorang meninggalkan Tuhan. Karena apa? Kenyamanan yang dia punya. Makanya dalam Yakobus pasal yang pertama, Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat, Alkitab mencatat demikian Bapak Ibu. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Ini Yakobus sudah bilang, bahwa berbahagialah kamu kalau kamu diizinkan Allah untuk berada dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, pencobaan yang dimaksud ini bukan pencobaan yang bersifat menjatuhkan, merusak, tapi sebuah ujian. Kata yang paling tepat adalah ujian. Jadi ketika Bapak Ibu diperhadapkan dalam sebuah situasi ujian-ujian ini, sebetulnya itu kita wajib mengerti ternyata Dewi ki ojo nganti santai. Karena itu Bapak Ibu mungkin pernah mengalami, saya pun pernah mengalami. Ketika orang tua saya itu sakit, saya ini tidak bisa jenguk orang tua karena memang dibatasi di Jogja, di kampung, bukan di kampung, di Jogja di rumah orang tua saya itu semua pintu utamanya ditutup, hanya satu lorong kecil aja yang dibuka. Itu pun ketika ada orang lain masuk itu diwawancarai begitu loh. Makanya bapak saya bilang kamu nggak usah pulang. Nah suatu ketika bapak saya bilang begini, Dek, jaga baik-baik ya. Anakmu dijogo sing apik, istrimu kamu juga harus sabar, kamu harus kuat. Ngomong gitu sambil terengah-engah, karena memang bapak saya punya sakit jantung. Wis ya, pokoknya kamu baik-baik. Aku wis kesel. Loh, bayangkan. Kalau orang tua bilang begitu dengan terengah-engah, pikirannya aduh piye ini gimana gitu kan. Nah, ketika ayah saya mengatakan itu, kemudian adik saya pun telepon WA, itu bapak gimana? Adik saya bilang telepon aja, telepon.
Terus saya bilang kepada bapak begini, Pak jangan bilang begitu. Langsung saya disentak. Orang tua mau ngomong kok nggak boleh? Serba salah kan. Oh iya sudah. Ketika saya mulai agak sedikit memikirkan, aduh piye bapakku. Saya tunggu beberapa hari dapat kabar. Kakak saya positif corona. Aduh, masuk di rumah sakit. Karena kakak saya tugas di gugus COVID Kabupaten Cilacap. Tugasnya adalah sosialisasi, pembagian masker ke berbagai macam daerah yang adalah petugas dari DPRD Kabupaten Cilacap. Jadi terpaparnya karena keliling daerah-daerah itu. Positif dan harus 35 hari di rumah sakit. Walaupun masku dewe yang saya nggak pernah dapat, tapi mikir juga saya. Dan ada hal-hal yang lain yang kadang-kadang gitu loh ya. Kita nggak bisa, tapi izinkan Tuhan memberikan sebuah gambaran. Itu diizinkan terjadi supaya kita melatih diri kita, melatih hidup kita. Corona ini hampir semua orang merasakannya. Orang itu merubah pola hidupnya. Yang nggak biasa pakai masker, sakit kudu nganggo masker, pakai face shield, yang nggak biasa cuci tangan sekarang keluar rumah pasti cuci tangan. Saya pun kalau pulang dari gereja ke rumah harus cuci tangan sebelum melakukan hal yang lain. Dulu kalau cuci tangan kalau mau makan aja. Kalau sekarang enggak, setiap kali pergi cuci tangan. Bahkan kalau perginya agak jauh, ketemu banyak orang, rumah harus mandi. Harus mandi. Semua pakaian harus dilepaskan, diganti. Masuk gereja pun harus berubah. Enggak nyaman kan? Datang cuci tangan, enggak salaman, dicetek, pakai hand sanitizer, terus ibadah pakai masker, enggak nyaman, enggak mau. Kita pengennya bebas, ketemu enggak lama cipika-cipiki, sekarang enggak boleh. Ada batasan-batasan tertentu. Termasuk juga yang pelayanan, orang-orang multimedia sudah dilatih. Kalau dulu kan ya sebisanya, kalau sekarang enggak diarahkan. Ambil keyboardnya, ambil drumnya, ambil angle-nya begini. Harus dirubah. Pemain musik pun demikian. Semuanya nggak boleh ada yang salah karena ini live. Kan kalau live disiarkan ke seluruh dunia, kalau falas-falas kan malu gitu. Karena ketika live ini yang lihat juga dari luar negeri. Dari Singapura, dari Australia dan dari tempat-tempat yang lain itu melihat YouTube, melihat Facebook kita. Jadi memang harus. Bahkan WL itu kalau mau berdiri, aku berdiri di mana? Di sini. Nah, gitu. Itu diatur semuanya. Yang dulu tidak pernah. Itu sebuah perubahan. Mungkin saja tidak nyaman. Mungkin saja tidak suka awalnya. Tapi itu sebuah kebiasaan yang harus dilakukan. Termasuk pengkhotbah. Nek zaman dulu khotbah itu di depan orang kan. Saya ikut di depan kamera, rene wong didelok. Tidak ada orang yang melihat, nggak ada. Jadi Ibu Gembala, Pak Lukas, saya Pak Toto, itu kalau khotbah cuma tinggal satu kamera, yang lain tinggal. Itu aja. Jadi kita khotbah diri ngomong sendiri. Itu yang terjadi. Seakan-akan tidak menyenangkan. Seakan-akan, aduh gimana sih ini, gimana sih? Tapi itulah yang terjadi Bapak Ibu. Di dunia pendidikan, sekarang guru-guru itu diajar, guru pelita, itu diajar bagaimana caranya membuat video. Mau nggak mau, bisa nggak bisa. Harus belajar bikin video. Nah, itu kan. Semuanya berubah. Nah, yang tidak kalah penting begini. Kualitas iman kita itu saat ini sedang diuji. Kenapa saya bilang sedang diuji? Iya, karena dulu kita dengan mudah datang ke gereja, ikut ibadah, dengar firman Tuhan langsung. Sekarang ini loh, pakai handphone, pakai televisi, pakai Android. Ya kalau punya paket data. Kalau nggak punya paket data, kita nggak bisa ikut streaming. Mungkin juga bisa melihat streaming yang lain. Tapi tetap butuh modal istilahnya untuk beli paket data.
Belum lagi mungkin kalau Androidnya, handphonenya itu handphone yang kecil. Biasa, mungkin muter-muter aja. Itu sebuah ujian bagi iman kita. Sekarang pertanyaan terbesarnya begini, bagaimanakah dengan iman kita? Bagaimana dengan iman Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Apakah selama sekitar hampir 4 bulan lebih ini tidak ibadah? Iman kita ini melorot gitu loh. Karena nggak ada ibadah. Karena perubahan yang sangat drastis. Yang dulu bisa ketemu, bahkan dulu ibadah FA setiap minggu datang. Sekarang kami di desa itu hanya 1 bulan sekali perjamuan kudus. Jadi nggak ada yang lain. Itu kira-kira bagaimana iman kita? Nyaman nggak? Mungkin beberapa orang bilang nggak nyaman. Tapi nggak apa-apa. Ini sebuah waktu di mana kita harus terus berperang. Hari ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita ini upgrade. Kita maju, kita upgrade Bapak Ibu. Kenapa upgrade? Kalau dulu dimanjakan dengan pelayanan, mungkin kalau dalam gereja. Mungkin dulu dimanjakan dengan banyak hal, sekarang enggak. Kalau dulu mungkin pedagang itu di pinggir-pinggir jalan, itu orang itu datang beli aja, ambil aja. Sekarang mungkin ada beberapa yang sepi. Orang mulai mikir, bagaimana caranya usahanya jalan. Beberapa orang itu pun di PHK. Orang mulai berpikir keras bagaimana caranya. Ini waktunya untuk kita upgrade, memperbaharui diri, memperbaharui kehidupan kita, dan teruslah berperang. Kenapa? Kalau kita tidak berperang, kita akan ketinggalan pergerakan dari Allah. Kalau dulu mungkin suara Tuhan itu enggak sampai rumah-rumah, hanya sampai tempat ibadah saja. Tapi sekarang hampir setiap minggu di rumah-rumah ada ibadah. Mungkin saja ini sebuah waktu yang tepat untuk mengenal pergerakan Allah. Pergerakan Allah dimanapun kita berada. Di situ Allah bekerja. Dan ini mungkin waktu yang paling tepat untuk menguji iman kita. Bagaimana? Mana orang Kristen yang setia ketika menghadapi tekanan, mana orang Kristen yang hilang dari peredaran. Dan saya meyakini Bapak, Ibu, Saudara adalah orang-orang yang termasuk yang setia sampai dengan akhirnya. Amin. Kadang gak nyaman untuk terus berperang, gak apa-apa. Tapi itulah yang harus kita lakukan. Harus berpikir lebih banyak, harus berinovasi lebih banyak, harus memperbaharui diri lebih banyak, dan lain-lain sebagainya. Saya pun mengalaminya. Harus melakukan hal-hal yang dulu pernah saya lakukan, sekian lama tidak dilakukan, sekarang harus dilakukan lagi. Mau tidak mau. Kalau saya menolak upgrade, saya kehilangan jejak dari Tuhan. Saya kehilangan momen di mana Tuhan berbicara. Dan sesungguhnya waktu-waktu ini adalah waktu yang paling tepat di mana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Ini waktu yang paling tepat untuk kita mengupgradekan diri. Sebab segala sesuatu Allah itu baik bagi kita. Jangan takut, sebab Tuhan menyertai kita. Dalam setiap peristiwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan selalu menyertai kita. Allah akan datang kepada kita, Allah akan selalu ada bersama dengan kita dalam setiap momen apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Sebab Dia baik. Amin. Mari kita berdoa. Kita angkat pujian, ku tahu Bapa peliharaku, sebab Dia baik, sebab Dia baik.
kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengar malam hari ini, supaya kami ini semakin bertumbuh Tuhan. Dalam apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami menjadi umat-Mu yang tidak mudah menyerah. Sekalipun kami belum pernah mengalami, sekalipun kami belum pernah melihat, bahkan kami tidak terlatih sekalipun untuk berperang. Tapi kami yakin bahwa kami akan menang sebab Engkau adalah Tuhan Panglima perang kami. Engkau adalah perisai kekuatan kami Tuhan. Engkau yang memegang tangan setiap kami, Engkau yang menyertai kami, bahkan Engkau Tuhan yang memberi kami kemenangan. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ya saudara, puji Tuhan malam hari ini kita sudah bisa ibadah perdana secara tatap muka kembali. Mungkin jumlahnya juga enggak terlalu banyak, tapi mari kita terus berdoa untuk bangsa kita, untuk gereja Tuhan, untuk umat Tuhan, supaya di masa-masa yang sulit ini terus gereja enggak semakin lemah, tapi semakin kuat. Amin. Semakin berjaya, semakin justru melihat janji Tuhan seperti yang disampaikan tadi firman-Nya. Ya, kita ini sebuah generasi menghadapi sesuatu yang baru yang tidak pernah terjadi di tahun-tahun yang kemarin. Tapi justru ini adalah kesempatan kita melihat tangan Tuhan itu menolong setiap kita. Amin. Mari kita berdoa bersyafaat kembali untuk bangsa dan negara kita, untuk para pemimpin-pemimpin, bahkan untuk gereja. Mari sama-sama saya undang bangkit berdiri saudara yang di tempat ini. Mari kita tinggikan nama Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Haleluya. Terima kasih. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Sebab bahwasannya tuh selama-lamanya kasih setiamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari yang pertama kita berdoa saudara untuk bangsa kita ini. Mari kita melepaskan berkat, lepaskan berdoa untuk kesembuhan, berdoa untuk pemulihan atas bangsa ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami membawa bangsa dan negara kami ini dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan kepada dalam tangan-Mu yang kuat Tuhan. Kau yang sanggup memulihkan, Kau sanggup Tuhan yang akan membalikkan Tuhan. Oh, bawa bangsa ini Tuhan ke jalan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari saudara doakan untuk pemimpin-pemimpin bangsa ini saudara. Dari Bapak Presiden sampai kepada Bupati, Wakil, semuanya, para menteri-menterinya, para gubernur, semuanya, supaya mereka diberi hikmat pimpinan Tuhan untuk menyelesaikan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami membawa pemimpin-pemimpin kami Tuhan, supaya setiap keputusan mereka ini Tuhan adalah benar-benar dari tangan Tuhan yang menuntun sendiri Tuhan. Oh Rabbasya, berkati juga Tuhan, berkati Tuhan, berkati Tuhan. Berikan hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari saudara kita juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan, untuk umat Tuhan yang ada di Indonesia, yang dimanapun mereka berada, supaya mereka tetap kuat, tetap setia, tetap cinta Tuhan, bahkan sampai Tuhan datang menjemput kembali, didapati setia kita semua. Mari kita berdoa. Oh haleluya Tuhan, kami membawa gereja-Mu Tuhan, sekalipun di tengah-tengah goncangan seperti ini Tuhan, tidak ada satupun menjadi lemah, tidak ada satupun yang menyerah Tuhan. Oh tidak satupun Tuhan yang menjadi kalah Tuhan, tapi semuanya menjadi kuat, bahkan semakin berkobar-kobar Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Api penginjilan juga tidak akan pernah berhenti Tuhan karena corona ini Tuhan. Oh mari Tuhan, pakai gereja-Mu Tuhan, pakai gereja-Mu. Kita juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kita,
Oh mari saudara, doakan buat pemimpin-pemimpin rohani kita, juga buat Ibu Gembala. Mari kita angkat tangan sama-sama memberkati. Berkat-Mu Tuhan turun Tuhan buat pemimpin kami, gembala kami Tuhan. Supaya melalui gembala kami ini Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami. Dan menuntun setiap kami Tuhan, untuk terus kami ini bertumbuh Tuhan di dalam rohani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita pujikan kembali lagu ini. Bapa, peliharaku, Dia baik, Dia baik, punya Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Mari angkat tangan sama-sama. Ya, lihat, katakan Dia baik. Yes, you are so good Lord. Engkau baik. Dia baik bagiku. Saudara yang percaya Tuhan Yesus baik, berikan sorak-sorak. Haleluya, katakan Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Kami sungguh merasakan betapa kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam setiap kehidupan kami. Bahwa penyertaan-Mu itu sempurna. Bahwa rancangan-Mu tidak akan pernah ada yang gagal. Sekalipun kelihatannya gagal, kelihatannya tidak terjadi. Tapi kami tahu bahwa Engkau telah menyediakan semua yang terbaik. Bahkan melampaui dari apa yang tidak pernah kami lihat, kami pikirkan. Bahkan kuat dalam hati kami Tuhan. Kau memberkati umat-Mu malam hari ini Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, baik di luar kota, mereka yang sedang dalam perjalanan, di rumah, atau bahkan mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh. Kami percaya mujizat-Mu akan terjadi Tuhan malam hari ini. Engkau akan menyembuhkan, Engkau akan memulihkan, bahkan Tuhan akan menolong setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita saudara sebelum kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Dan biarlah kita menaikkan ucapan syukur kita malam hari ini. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat perjumpaan malam hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini hidup kami, ini masa depan kami, ini keluarga kami, ini pekerjaan kami, ini pelayanan kami Tuhan. Bahkan seluruh yang kami miliki ini Tuhan, semuanya ada di dalam tangan-Mu. Kami aman, kami tenang, sebab Engkau adalah perisai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pulanglah dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, segala berkat rohani, jasmani, damai sejahtera, kelimpahan, kemenangan menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan bahkan diberikannya dengan berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan kita. Semua yang percaya telah menerima berkat Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Beri sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.